melecehkan ulama dulu, Kang. Tidak akan pernah ditemukan orang sekarang lebih pintar dibandingkan orang dulu. Tidak akan pernah ditemukan orang sekarang lebih arif, lebih hebat dibandingkan orang dulu. Orang dulu boleh bodoh, tapi menang pengalaman. Ini yang zaman sekarang overacting, overdosis. Belagu tengik. Nauzubillah ini. Orang dulu fleksibel, elastis, ke orang nggak pernah sombong. Ke orang selalu hormat, salam diucapkan dengan siapapun. Ketemu tetangga, assalamualaikum. Tukang ojek lewat, assalamualaikum. Tukang kredit lewat, assalamualaikum. Mertuanya lewat, assalamualaikum. Bahkan suami istri sekalipun, salam bagian dari doa. Boleh ibu suami istri tiap menit ketemu, baca salam boleh. Suami depan rumah lagi duduk di teras, masuk pengen ngopi, assalamualaikum. Mama tolong bikinkan kopi, antarkan ke depan. Sang istri bilang, waalaikumsalam, tunggu wahai suamiku. Bikin kopi, selesai kopi disuguhkan, assalamualaikum. Papa, ini kopi bikinan mama, spesial. Suami bilang, waalaikumsalam, terima kasih istriku. Ternyata kopinya kurang gula. Suami masuk lagi, assalamualaikum. Adakah gula putih di dapur wahai istriku? Si istri bilang, waalaikumsalam, nanti aku antarkan 1 sendok ke depan. Si istri bawa gula sesendok, assalamualaikum. Ini gulanya wahai suamiku. Sang suami bilang, waalaikumsalam, ternyata engkau istri pilihan. Sing pusing tetangga. Kata tetangganya, pantas sejodoh bocah iki. Pada edan. Nauzubillahin. Terus. Yang 11. Ini hatinya saling tolong, saling sayang dalam kebaikan. Mari kita bekerja sama dalam kebaikan. Ada orang yang ceramah duet dengan saya, dia duluan, saya belakangan. Dia kenceng banget ngomongnya, Pak. Indonesia bobrok, Indonesia ekonominya hancur, Indonesia rusak parah, Indonesia tidak benar, Indonesia macam-macam menjelekkan negara sendiri. Saya tertunduk madu penuh dengan api membara. Begitu dia selesai ceramah, saya selesai ceramah, ngobrol. Ustaz, dari mana tadi? Dari Anu. Ngomongnya hebat amat tadi kan. Ustaz orang mana? Indonesia. Kok dijelek-jelekan? Kan bener Pak Ustaz, katanya kan rusak segala. Oh begitu. Pak Ustaz ini bawa apa Pak Ustaz? Mobil. Beli bensin, ya belilah. Di mana belinya? Pom bensin. Yang ngurus siapa? Pertamino. Kebetulan dong Palembang. Pertamina lah. Pertamina yang ngurus siapa? Pemerintah. Berarti Anda pun masih menikmati fasilitas negara. Kenapa kau jelekkan negara sendiri? Kalau bukan kita yang membanggakan, masa orang lain akan membanggakan negara kita? Betul. Masyarakat Tiga Ulu hidup di sini, makan di sini, tidur di sini, beranak di sini, mandi di sini. Mampir ke rumah saya ke Serang, cerita menjelek-jelekan kampung sendiri. Pak Ustadz, Tiga Ulu acak-acakan. Loh, emang kau dari mana? Tiga Ulu, berarti muka lu juga acak-acakan. Bersyukur, hubbul waton minal iman, mencintai tanah air bagian daripada iman. Siapa yang bangga dengan tanah air kita kalau bukan kita sebagai warga negara? Rada kencang semet tuh. Emosi semet. Terus bohong. Terus. Contoh bekerja sama selanjutnya biar cepat malam. Lama tidak lama tetap segitu tahu. Soalnya yang tanggung jawab itu bisa kita diskusikan. Bo, selanjutnya
Selanjutnya golongan apa yang Allah akan berikan rahmat yaumul kiamah nanti kata Rasul adalah warajulun salat dumu'u ainaihi fil lailatil zulmah. Seorang laki-laki yang menangis meneteskan air mata di tengah malam buta ingat dosa kepada Allah. Siapapun diri kita adalah orang yang berdosa, tapi sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah orang yang mau bertobat kepada Allah. Bu, kita sedang diuji oleh Allah kena penyakit corona COVID-19. Banyak korban. Semoga orang yang terkena musibah Allah sabarkan. Amin. Dan ibu-ibu harus bersyukur. Kalau bahasa Serang, bahasa Banten mekenen selagi uangku masih doyan mangan berkat, insya Allah orang kena corona. Selaginya uangku masih gelem ngeriung, orang bakal kena penyakit corona. Kenapa? Dalam nasi yang kita doakan, di dalamnya terkandung vitamin al-ikhlas. Dalamnya vitamin falak binas. Makanya makan berkat itu tiada waktu kapanpun enak dimakan. Walaupun sing tukang bagi orang nganggo sarung tangan. Ya kalau di kampung lihat orang bagi berkatan kan ngeriung ya. Iku baginya kan orang nganggo sarung tangan beli. Iku dicolok banget. Mending kembali makan. Tapi nikmat, enak, dan entah kenapa kok nggak pernah kekurangan, kok cukup terus. Hebatnya tukang bagi berkat begitu. Mudah-mudahan Anda sudah di sini, tradisi itu jangan hilang sampai anak cucu. Masih. Saya agak tenang, berarti berkat sudah disiapkan untuk. Bu, nangislah tengah malam. Yang tahu dosa itu pribadi masing-masing. Ibu mungkin bangga lihat saya penceramah dari Serang, tapi ibu tidak pernah tahu dosa apa yang saya kerjakan kemarin. Suami istri hidup serumah gak pernah mungkin tahu dosa apa yang suami lakukan di luaran ketika tidak di rumah. Dari mana Pak? Bocor. Apa yang bocor? Ban motor. Padahal dia janjian dengan selingkuhannya di jembatan Ampel. Bu, sakit kalau selingkuh ya Bu. Maka tolong servis Anda harus berlebih. Suami Anda lari ke pelukan wanita lain karena Anda tidak peduli dengan keadaan dia. Makannya ibu siapkan, dampingi. Suami datang disambut dengan senyum. Apalagi hari Jumat pulang dari masjid, Allah beri indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Su ibunya sudah dandan menor, sudah wangi, masakan sudah siap di meja. Ibu sambut kedatangan suami bagaikan menyambut seorang raja karena surga ibu tergantung suami ibu. Rawat aku. Dialah contoh suami yang kecewa. Sambut kedatangan suami. Assalamualaikum, salam. Cepat pegang tangan kanan suaminya dengan tangan kanan ibu, cium dengan mesra. Tangan kiri ibu tolong pegang lehernya. Cekek. Cekek halus. Tarik, cium pipi kiri kanan. Setelah itu tawarkan. Masakan sudah tersedia. Silakan pilih wahai suamiku, apakah makan makanan dulu atau makan aku terlebih dahulu. Selama ini saya belum pernah temukan perempuan model begitu. Bu, bangun tengah malam,
Bapak-bapak bangun tengah malam, Pak, tobat kepada Allah. Minta maaf kepada istri Bapak, tapi tolong dosanya jangan diperinci. Mama, ada apa Papa? Maaf Papa banyak dosa sama Mama. Dosa apa sih Pak? Aku maafkan semuanya. Beneran Mak? Iya, semua dosa Papa dimaafkan Mama. Iya Pak. Tapi Pak, tolong dosa apa sih? Enggak usah lah. Pokoknya semua dosa maafin ya Mak. Iya, tapi saya penasaran apa dosamu Mak? Pak, begini Mak, Papa kemarin nikah lagi. Ya lagi setan. Ibu sering bangun malam? Sering bangun malam? Ngapain? Goyo. Goyo. Berarti normal bocah ini. Tangi ngoyo. Daripada ngoyo orang tangi. Kompol. Nangis. Bila perlu bangunkan suami Rasulullah SAW. Riwayat daripada istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha. Rasul sering bangun malam membangunkan anak istrinya. Wastaiqadha ahlahu. Rasul bangunkan anak istrinya. Bahkan Rasul mengatakan hadis yang lain, tolong suami muciprati dengan air. Orang tangi naik segelas. Orang tangi segayung. Orang tangi sabaskom. Orang tangi saember. Insya Allah sholat orang bulat pas. Bangun malam. Keenam. Yang keenam apa Kang? Yang keenam itu golongan yang mendapatkan rahmat Allah yaumul kiamah nanti adalah warajulun idza da'athu imra'atun jamilatun ila nafsiha faqala inni akhafullaha ta'ala. Seseorang laki-laki yang diajak maksiat oleh perempuan yang cantik jelita untuk melakukan dosa dengan dia, tapi laki-laki ini menjawab, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Laki-laki wong lanang sing diajak maksiat karo wadon ayo, tapi lanange ora gelem. Kitane wedening Allah iku lanang bengen. Itu laki-laki dulu. Yang sekarang perempuan zaman sekarang mohon maaf Pak, sekuat apapun Bapak baca istighfar zikir wong wadon siki mekalayawan nganggone rok pendek bola belok mancing keluar tol masuk ke sini tadi siang. Allah, dari pemandangan luar biasa. Ada yang naik motor pakai rok pendek. Supir mau nyalip motor tak marahin aja disalip. Belum sih jelas. Udah. Kata sopir jadi haram Kang Haji, itu haram bersirah. Hari kiai morak. Kalau hari sirah menafsu, hari kiai bersyukur ya Allah amat menciptakan makhluk yang cantik. Patut kita syukuri dengan melihat dia. Dasar kiai doyak. Beres. Terakhir. Warajulun tasoddaqo. Seseorang yang bersodakoh. Jangankan orang lain, istrinya, anaknya, keluarganya, tetangganya. Wong tangan kanan sodakoh, tangan kiri tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Namanya sodakoh sirriyah, sodakoh rahasia, sodakoh samar. Tetangga nangis anaknya nggak punya jajan, bapak punya duit 100.000, masukin amplop, di amplop tulis dari hamba Allah, tolong gunakan untuk belanja anakmu sehari-hari. Simpan depan pintu tetangga kita yang anaknya nangis, sorenya ketemu diambil, dia akan bersyukur. Pekerjaan itu akan membendung murkanya Allah kepada Anda.
Tetangganya nggak makan, nggak punya beras. Ibu punya 5 liter, masukin 2 liter ke plastik, ditulis dalamnya dengan kertas, tolong masak beras ini sedekah dari hamba Allah buat makan anak-anakmu. Simpen depan pintunya, besoknya ketemu dengan yang punya rumah, dimasak ada tulisan, maka dia akan bahagia. Pekerjaan itu yang akan mencegah murkanya Allah. Pak Haji, kalau sedekah ke yatim dikumpulkan boleh? Boleh. Diundang dari 12 ulu, 16 ulu, ilir. Kumpul yatimnya ketiga ulu. Dikumpulin semua, dikasih sedekah yatim, dipanggil satu-satu. Boleh Pak, tapi tolong pakai pertimbangan. Masa yatim dari seberang ke sini dikasih cuma 20.000? Kan dia datangnya ngojek. Jatuh kepleset, sendalnya pegang. Begitu loncat sobek celana. Kan yatim tersiksa. Harus pakai perhitungan. Pak Kiai boleh nggak kalau sedekah diumumkan di speaker masjid? Sering dimusyawarahkan, bangun masjid diumumkan, Bapak Ibu yang mau sedekah silakan ditunggu oleh panitia di masjid. Ini malam minggu, ini tanggal muda, kalau dapat gaji ada uang rezeki lebih tolong kirimkan. Datang Pak Ahmad bawa duit 10.000. Alhamdulillah. Bapak Ahmad 10.000. Boleh Pak, silakan sebagai syiar agar orang-orang yang pelit mau sedekah. Boleh, cuma terus mun arep keplok naik kode dikit. Kita kan tim yang harus kompak bro. Asalkan mengumumkannya jujur, jangan pakai dusta. Assalamualaikum, Pak Haji sedekah Pak. Alhamdulillah Haji menawar sedekah 10 juta. Barang di dalam 10.000. Gak boleh. Apalagi Anda pelit sama istri. Saya paling benci kalau ada suami pelit sama istri. Lo terkait sekali itu semua. Harus ada perjanjian kesetiaan di antara kita. Contoh, saya bagi Pak, nggak mungkin dong saya kasih ke istri semua. Tapi ada keterbukaan. Contoh, saya ceramah sekarang di 3 Ulu, dikasih panitia contoh 25 juta. Loh ini kan contoh. Ini wajah-wajah pelit semua. Apalagi beneran mau contoh aja emosi dia. Saya dapat 25 juta malam ini dari 3 Ulu sebagai peringatan untuk 12 Ulu. Contoh. Bapak yang sebelah hadir juga bro. Yang saya kasih ke istri enggak semua Pak. Yang saya kasih 20 juta, yang 5 juta saya kantong, tapi saya terbuka. Kenapa? Saya punya teman, saya punya kawan, saya punya keponakan, saya punya saudara, datang ke rumah, ketemu di jalan. Masa iya saya mau ngasih mereka, harus minta ke istri dulu? Nggak bisa dong bro. Ini teman datang, Assalamualaikum. Mas, ada apa-apa? Pitis 20.000. Apa? Penempatnya orang ini rokok isi. Alah, lanang cemil. Bu, surga ibu tergantung suami, surga suami tergantung ibu kandung. Ini kadang-kadang orang suami mau ngasih ibunya saja izin ke istri. Mama, kan ada duit 3 juta yang sejuta buat ibu ya. Aku jawab berapa ini? Bebas kan ya. Kalau senang jembok itu. Kita mau teror apa ya? Aduh, orang sida. Lanang cemen.
Ibu kita akan selamanya ila yaumil qiyamah, sampai akhirat tidak akan pernah putus sebagai ibu kita. Tapi istri kita ada nasib, ada jodoh, bisa putus di tengah jalan. Tetapi bukan berarti Anda memperdaya mereka, keterbukaan harus ada. Ibu punya duit, dapat gaji, suaminya nganggur, jangan sombong. Dapat gajian tanggal 1 tanggal 3, dapat gaji 5 juta karena yang kerja istrinya, tolong itu uang gaji serahkan ke suami semua. Timur kita ngelawan. Assalamualaikum suamiku, ada apa Neng? Hari ini tanggal 3 aku gajian, dapat honor alhamdulillah 5 juta. Menurut Kiai, saya istrimu wahai suamiku. Jangankan badanku, uangku, hartaku, nyawaku pun terserah engkau suamiku. Nih duitnya buat engkau. Terserah engkau bagaimana mengatur sebaik-baiknya. Suaminya bilang, alhamdulillah. Anda sadar kira itu. Ya udah kalau begitu papa yang ngatur 5 juta ini buat kamu 1 juta saja. Yang 4 juta buat apa bang? Aku pengen nikah lagi. Parah. Parah. Nih beres. Kita balik ke urusan Isra. Tema kita wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Maknanya wallahu alam harus bersatu, wa'tasimu, berpegang teguhlah dengan tali-tali Allah. Kita satu agama. Silahkan Anda saling menghormati, termasuk dengan yang beda agama. Mereka juga sama, saudara, satu negara, satu bangsa dengan kita. Islam yang baik itu bisa menghormati orang lain. Nggak bisa main begini dan begitu, Pak. Bocah, dicolong dulu besinya yuk. Dibocahkan dulu Islam, colong itu mah. Hukum tetap berlaku, bro. Walaupun dia bukan muslim, tidak seperti seagama dengan kita. Harta benda mereka, punya hak milik benda mereka, diambil oleh Anda, dicuri, dirampas, Anda tetap punya dosa. Keharusan budi pekerti akan mendatangkan hidayah. Saya punya teman, dia non muslim Pak, tapi sering komunikasi, ngobrol ke rumah sering, minta bantuan tolong ke saya juga sering. Bahkan kadang-kadang keyakinan mereka mengalahkan kita. Assalamualaikum, salam. Kalau muslim, kalau dia enggak, selamat sore Pak Haji. Tak jawab, sore selamat. Selamat sore, sore selamat. Sehat Pak Haji? Ya, alhamdulillah. Mau minta tolong boleh Pak Haji? Ya kenapa tidak? Kita satu negara, satu bangsa, saudara satu bangsa. Walaupun kita beda kulit, mata berbeda, lo putih, gua agak coklat-coklat manis. Ya ngalem deh, gak kebong. Kita teman, kita saudara, gak boleh saling menghina satu dengan yang lain. Ajaran ulama dulu begitu, Nabi begitu, Pak. Mau apa sih? Minta tolong, sana pengen laku sih, doain sih. Ya udah, masuk kamar, orang doain orang. Iyalah kerja anjuran akidah itu mendoakan non muslim mah. Itu cok, dia cok. Doanya doa ngising. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Begitu keluar, berdoain sih, udah. Coba lihat, aku hanya nih lihat kok ada busanya sih, saya manjurin di kono. Selamat berangkat. Disiramkan di tanah dia, 2 minggu datang Pak, cair Pak. Woi selamat sore J, woi sore selamat. Ada apa bro? Woi hebat lo doa lo manjur sih. Kemarin gua minta air sama lo itu saya siramin, aduh besoknya ada yang datang kasih uang muka 3 hari langsung dilunasin sih. Ini buat lo deh beli rokok dah, terima kasih gua nih. Saya lihat Pak Allah kirim ratusan ribu, ada 400 lembar. Berarti 40 juta. Ciri hati ya Allah, doa ngising kelar. Paham? Nih, Isra Mi'raj jangan pakai logika, tapi pakai keyakinan.
Sesuatu yang luar biasa, pakai lafadznya subhana, maha suci Allah, zat yang memberangkatkan, memperjalankan malam atas hambanya. Pakai lafadznya subhana, menunjukkan kalimat yang sangat luar biasa, kejadian yang sangat hebat. Saya jalan, lihat sesuatu yang luar biasa, subhanallah. Lihat perempuan cakep, subhanallah. Makhluk Allah cakep, kejadian yang hebat, subhanallah. Maka jangan pakai logika, tapi pakai iman. Rasul di Isra Mi'raj Pak. Sepertiga malam selesai. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke atas langit, turun lagi sebelum subuh sudah nyampe. Siapa yang itu lakukan? Allah punya mau, Allah punya kehendak. Tapi kalau Rasul yang pengen, gak mungkin terjadi. Kenapa? Karena Rasul juga makhluk kekasih Allah. Allah punya mau, segalanya bisa terjadi. Saya berangkat dari sana, Serang, jam 8 jam nyampe 3 Ulu. Ternyata semalam saya ceramah di Baros. Di Baros itu jurusan Pandeglang. Ternyata pulangnya dikasih rambutan 1 kardus. Di rambutan ini ada semutnya. Oh iya, semutnya. Ada 3. Lo bodoh. Ada 3 semut. Ikutlah dia, naik itu kardus naik mobil saya, naiklah ferry ikut, naik sampai 3 Ulu ikut, begitu sampai jembatan, dimakan itu rambutan sama santri saya tadi yang ngori. Dibuanglah kulitnya di jalan. Lah turunlah itu semut itu dari kulit yang terbuang, ketemulah dengan semut Palembang. Iko dari mana? Serang, Banten. Jam berapa kau datang? Jam 3. Sampai sini berapa jam? 8 jam. Apa semut Palembang bilang? Impossible. Orang mungkin. Masa semut jalan sampai sini Serang Palembang 8 jam? Gak mungkin secepat itu, paling 8 tahun mungkin. Kata semut bilang, saya naik nempelnya di rambutan. Rambutannya naik kardus, kardusnya naik mobil. Begitu sampai pertigaan jembatan, itu kulitnya dimakan sama santrinya. Ya itu, dibuang, aku terbawa dengan kulitnya jatuh. Maka aku ketemulah engkau. Segalanya mungkin kalau Allah punya mau. Segalanya bisa terjadi kalau Allah punya keinginan. Nah, berangkatlah Rasul Izin Ismail, berangkat kemudian naik buruk disampaikan terus berangkat sampai ke Masjid Aqsa, naik ke atas langit tanpa menggunakan buruk, tapi menggunakan tangga yang bertatakan intan mutiara sampai langit pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7 rob dan ketemu Allah, diberitakan sholat 50 waktu, tapi tidak jadi karena Nabi Musa mengatakan bertanya, Muhammad kau dikasih apa sama Allah? Sholat 50 waktu. Balik lagi, umatmu gak bakal kuat, umatmu yang gede-gede tinggi-tinggi saja tidak kuat, apalagi umatmu umat akhir zaman. Bu, kebetulan saya mukim di Mekah selama kurang lebih 3 tahun lebih. Ketika sampai di Mekah musim haji, ada seorang perempuan menggunakan abaya. Abaya itu pakaian hitam-hitam orang Arab, Mesir, Arab, Pakistan, Yordan, itu menggunakan namanya abaya, pakai cadar. Dia ngomong ke saya pakai bahasa Arab, wih pasti betul dia. Ya Muhammad, kif halik? Tayyib, alhamdulillah. Man anta? Anta munawwar. Munawwar intan min aina? Ana min Indonesia. Oh, tayyib, kif halak? Tayyib, alhamdulillah. Kif syukur? Alhamdulillah. Saya bilang, Mbak jangan pakai bahasa Arab. Udah nggak usah belagu, udah gua apal siraiku wong Serang. Kok dia Pak Ustadz beruh, iku keciri pun ikut sadar orang nyantol. Kesek. Wis biasa-biasa saja. Dan Nabi Musa turun, Muhammad balik minta keringanan Allah, jangan 50, umatmu kecil-kecil.
baliklah 50 kurangi 5 kurangi 5 kurangi 5 kurangi 5 kurangi 5 enggak lesus begitu. Turun dapat 5, ambil usananya hari kira 5, balik lagi enggak lah malu. Turun dapat sholat 5, maka masjidnya sudah bagus-bagus, majlis taklimnya bagus-bagus, tolong ajarkan sholat 5 waktu kepada masyarakat. Imamnya harus pintar, makmumnya harus pintar. Kalau yang pintar cuma imam saja, makmumnya bodoh, salat berjamaah bisa acak-acakan. Sholat isya 4 rakaat kan, imam maju 2 rakaat dia batal, buang gas, mules, baru 2 rakaat jadi imam sholat isya. Dia keluar dari tempat imam, kemudian pegang hidung, pegang perut, kasih kode kepada makmum yang di belakang. Karena makmum yang di belakang ilmunya hampir sama dengan imam, bintang tentang sholat hukum-hukumnya, dia maju 2 langkah, meneruskan 2 rakaat, sisanya tanpa diulang dari awal usolli lagi, berjamaah pesah. Kalau sama-sama pintar. Ini kalau yang pintar imam, makmumnya nggak tahu ilmu sholat, kacau berjamaah. 2 rakaat imam batal, buang gas, mules, keluar dari tempat imam, pegang hidung, pakai kode, keluar, yang belakang ribut rame, dak kemana? Dua lagi. Mau kemana kau arpning di sini ikut dulu perangkat, hei? Orang maning. Yang sebelahnya ngomong, kaki ribut. Yang ujung bilang, apa nih tuh kariko? Yang sono bilang, untung kita berapa? Bubar. Maka tolong berjamaah yang paling belakang imam, orang yang minimal seimbang ilmunya dengan imam. Jangan sampai dibalik anak-anak di belakang. Allah beri. Ilmu-ilmu sholat tolong disampaikan. Bu, setiap batal wudhu, sholatnya batal. Ma'kharaja minas sabila ini sesuatu yang keluar dari jalan dua, au min ahadihima, atau dari salah satunya, maka itu batal wudhunya. Ibu punya wudhu, kentut, batal. Yang membatalkan wudhu tukang kentut pertama. Kentut kedua tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Sudah tidak punya wudhu. Teteh punya wudhu, kentut, pret, batal. Kentut lagi, pret, nggak batal. Sebab sudah batal wudhunya gara-gara yang pertama. Begitu saja kok repot. Punya wudhu, suami istri pegang tangan tanpa penghalang, batal. Tapi ada 3 tempat yang dipegang menurut mazhab Syafi'i, walaupun punya wudhu, suami istri dipegang tanpa ada penghalang, tidak batal. Ada 3 tempat yang boleh dipegang. 1, apodio. Nomor 1 kusitok ya. Siko. Ya Allah, mudah-mudahan punya jodoh orang Palembang. Amin. Tapi tetap ya Allah lewat seleksi ya Allah. Tidak sembarangan ya Allah. Siko. Pegang rambut toh. Oh enggak ya? Rambutnya. Itu kalau orang punya wudhu, suami istri punya wudhu, kalau pegang rambut tidak batal. Rambut daerah mano ajo. Baik. Oh mano baik. Orang lulus kita itu. Ibu punya wudhu, suami punya wudhu, saya ngaji saja lah. Gak bisa ngomong yang lain-lain, dalil hebat enggak. Yang saya sampaikan, jihad dalam kehidupan sehari-hari, jihad untuk ibadah, perlu ilmunya, termasuk batal wudhu. Anda punya wudhu, suami punya wudhu, boleh pegang rambut daerah mana saja.
gua. Pegang rambut mana saja, nggak ada pakai penghalang, nggak pakai sarung tangan. Anda punya wudhu, ibu punya wudhu, tidak batal. Punya wudhu, boleh rambut istri sayang, tidak batal. Atau punya wudhu, istrinya lagi telentang sambil lewat, udah batal. Silakan Hiyanatul Talibin, fikih Islam, Yahya Tuzen, silakan. Yang kedua, pegang kuku jari tangan, kuku jari kaki, panjang pegang kuku punya wudhu, tidak batal. Yang ketiga, gigi untuk Anda punya wudhu, bapak punya wudhu, kemudian pegang gigi, nong mesem nong, kemudian pegang giginya, tidak batal. Bahkan suami istri punya wudhu, suaminya punya wudhu, istrinya punya wudhu, saling berciuman, wudhunya tidak batal, cuma syaratnya asal yang nempel sama-sama giginya. Sholat 5 karena waktunya sudah malam, 11:30. Terus. Ibu belum capek? Belum. Ya pantas cuma duduk doang. Liur pegelap. Bu, sholat 5 waktu, tradisi budaya wong Serang. Setiap habis azan itu biasanya ada sholawatan pendidikan agama. Rukun-rukun sholat, niat takbir ngadeg, Baca Fatihah. Allah sujud bisa bergeser akidah. Masa Allah sujud? Mustahil. Lagunya begini. Niat takbir ngadeg maca Fatihah, ruku tumanina, intidal tumanina, sujud tumanina, lungguh Tumanina, tunggu akhir masa tahiyat akhir. Salawat Nabi Tradisi Serang boleh dicontoh oleh muslim ya dari daerah lain, karena naon bagi-bagi ilmu. Kalau ada bahasa Palembang yang menerangkan tentang rukun sholat dengan bahasa Palembang, why not? Kenapa tidak? Wong Serang ikut nyontoh juga dengan tradisi orang Palembang. Saling mengisi satu dengan yang lain, asalkan dalam kebaikan. Niat takbir ngadeg kon selawatan pun dia akan wong minum. Lihat cakacakan enggak? Bu, niat sholli fardhu zuhri arba rakaatin. Niat itu bukan di mulut tapi dalam hati. An-niyatu hiyal qasdu wal qasdu fil qalbi. Niat itu bersengaja dalam hati. Kalau rencana namanya azam. Niat menurut mazhab Syafi'i harus dilakukan beserta pekerjaannya. Usolli fardhu zuhri arba rakaatin. Allah, mulutnya mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, hurufnya harus jelas, suaranya harus kencang, ukur, kedengar oleh sendiri. Dalam hati saya niat sholat zuhur 4 rakaat karena Allah menghadap kiblat. Niat ada hukumnya, ada qasan, ada ta'yin, ada ta'arud. Jelasakan fikih sampai subuh mal peragat. Sementara aku galau, berapa yang aku terima? Terus. Takbir saja ada hukumnya, Pak. Ucapan takbir itu ada hukumnya. Lamun durung lebaran aja takbir. Aja takbiran. Kenapa itu takbir ada hukum? Yang nggak boleh
Karena rukun sholat itu terbagi 3. Ada kolbiyah, ada qauliyah, ada fi'liyah. Waduh, sampai adzan subuh bocah. Lalu dijelaskan KB. Saya sesuai muktadul hal Isra Mi'raj, artinya sholat. Saya wajib menerangkan tentang sholat. Bu, lafaz Allahu Akbar alif pertama tidak boleh panjang. Usolli fardhul maghrib di salah rakaat di mustaqbil qiblat adzan imam. Karena mengandung hamzatul istifham. Kalau mengandung hamzatul istifham berarti itu kalimat pertanyaan. Kalau bahasa Inggris kalimat interrogatif. Berdosa aja melotot. Bahasa Inggris boleh sangat mungkin bocah. Gara-gara ujian kilope yo. Bahasanya I love you. Bu. Nih. Yang kedua tidak boleh hidup ada wau di tengah dua kata Allah dan Akbar. Allahu Akbar. Ada wau yang nggak boleh. Yang ketiga pakai alif di belakang. Allah Akbar. Tidak boleh. Harus biasa Allahu Akbar. Mulutnya mengucapkan Allahu Akbar, tangannya mengangkat sampai dengan telinga, lanang lempeng gaji kuping, dan balik lempeng bahu. Allahu Akbar, dibuka jangan terlalu lebar, dikincupkan jangan terlalu sempit, tapi yang sedang. Allahu Akbar. Ini berlaku untuk laki-laki. Perempuan tidak boleh contoh laki-laki, walaupun ini masuknya sunnah, tapi perempuan harus lebih menutup diri, cukup dengan lurusan sadiyaiha. Bahasa Arabna sadiyaiha. Mun bahasa Palembang papentil. Ngaji. Laki-laki Allahu Akbar. Perempuan Allahu Akbar. Anak yang usul ibu-ibu umurnya 70. Pak Haji, apa iya ketangannya lurusan ini? Iya Bu. Ih Pak Haji Jack pulang aja umurnya 70. Kenapa Bu? Sudah bergeser agak ke bawah. Ngaji. Ini kuncinya harus dipraktekkan Pak. Sholatnya berdiri, posisi berdiri, niat takbir, ngadeg tuh kiam tuh berdiri. Ada aturan main Pak. Kenapa? Fi'il qatin mu'tadilatin, ketergantungan dengan kejadian Allah ciptakan tubuh kita bagaimana, itulah posisi berdiri kita. Kalau Allah ciptakan, mohon maaf, agak begitu, jangan pasakkan sholat. Weh, kudu pajak bocah. Dipaksa tugel balung. Ya kejadiannya begitu ya sudah. Yang kedua, posisi dua kaki telapak. Ukurannya apa? Di qadri sidbrin, hanya ukuran 1 jengkal, tidak boleh lebih. Kalau lebih makruh. Saya pengen tahu kalau yang menjelaskan lebih dari sejengkal, ada dalilnya, saya mau ngaji sama beliau. Yang sejengkal itu ada di fikih, silahkan buka. Sejengkal aja ambak. Salat gratis jempol luang. Allahu Akbar. Orang kita tekan pisah. Sejengkal. Cuman di perkiraan. Allahu Akbar. Oh perkiraan. Aja mencegah. Perempuan harus ditutup rapat-rapat. Dan bahkan hukumnya makruh kalau Anda sholat laki-laki, perempuan sholat pakai mukena, laki-laki pakai sarung, tapi tidak menggunakan pakaian pelapis di dalamnya, itu hukumnya makruh. Harus menggunakan celana panjang, sontok dan sebagainya. Kalau nggak pakai, nanti keramik ribut. Allahu Akbar. Dari keramik silok. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Haji PC itu disampaikannya begini, ketawa masuk otak.
ngaji fikih tegang lapat makna masyarakat kabur. Utawi salat kang limang waktu iku wajib tur kang den fardokaken ala kulli muslimin ingatasi saban-saban wong Islam lanang lan Islam wadon. Medepukul ngengaken kita barang mencakap lakuan. Ini namanya teori teknik menyampaikan materi agar orang mampu bisa dan memahami. Sudahlah, gak usah jauh-jauh dalilnya. Kona sholat sebina-bina bikin. Untuk ibadah sehari-hari saja banyak perempuan yang tidak tahu niat mandi setelah datang menstruasi sudah bersih. Banyak yang tidak tahu rukun sholat ada berapa. Banyak yang tidak tahu rukun wudhu ada berapa. Tugas siapa? Ustadz yang pernah belajar ngaji dulu waktu muda, sampaikan kepada lingkungannya masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Adhanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada guru kita.